Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, Zat yang menguasai alam semesta, Zat yang telah menghidupkan kita semua. Patut kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpasang-pasangan manusia hidup di muka bumi ini dan telah Allah janjikan bahwa ada kebaikan, ada keburukan. Ada yang kaya, juga ada yang miskin. Ada yang sengsara, juga ada yang bahagia. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu hidup di zaman dahulu bahwa ada raja yang bernama Fir'aun. Raja tersebut zalim. Raja tersebut kafir. Tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun telah diutus Nabi Musa alaihi salam beserta Nabi Harun alaihi salam. Fir'aun kekuasaannya luar biasa kekuasaannya. Tapi mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, dia tidak mau. Tapi Allah beri kejayaan berupa harta, berupa jabatan, berupa negara yang begitu luas. Ada juga yang bernama Qarun. Qarun tidak beriman kepada Allah, tapi Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa berupa harta yang melimpah. Bahkan Qarun ketika ditanya tentang banyaknya harta, dia berkata bahwa ini adalah usaha saya. Maka untuk itu, jangan pernah pesimis hidup di dunia ini. Ada kalanya kita membandingkan, mengapa saya yang selalu beribadah Allah berikan susah dalam harta, Allah berikan banyak masalah dalam hidup. Tapi mereka yang biasa bermaksiat, bahkan tidak menyembah Allah, banyak melakukan dosa, Allah berikan bergelimang harta, bergelimang jabatan, rumah besar, kendaraan besar, bahkan istri pun besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Bahwa sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia, Allah, akan menguji mereka. Maka dengan itu bukan berarti Allah tidak senang kepada hambanya yang beriman sehingga Allah berikan ujian, tapi Allah ingin mengetahui seberapa kuat keimanan hambanya tersebut. Jangan ada lagi berkata, wah, mengapa saya itu rajin beribadah tapi harta kurang. Saya rajin beribadah tapi jabatan tidak naik-naik. Saya rajin beribadah, panen kurang bagus. Tapi mereka yang tidak beribadah, bahkan jarang beribadah, bahkan tidak sama sekali beribadah, hartanya luas, hartanya banyak. Bahkan kendaraan pun berganti-ganti. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hamin wala huznin wala adan wala ghammin hatta sauqatin yusapuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau suatu penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan tersebut karenanya itu. Mungkin saja lelah yang kita peroleh dari usaha kita yang belum maksimal memperoleh harta, mungkin saja itu adalah penebus dari kesalahan-kesalahan kita. Mungkin rasa khawatir yang begitu menggebu dalam hati, itulah penebus daripada dosa-dosa kita. Atau mungkin penyakit yang menimpa kita, itulah penebus dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Jangan pesimis,
Jangan khawatir bahwa Allah tidak sayang kepada orang yang beriman, Allah lebih sayang kepada orang yang tidak beriman. Bukan seperti itu makna dari sebuah kehidupan yang kita alami. Bahwa Allah mencintai hambanya karena keimanan, maka hambanya itu akan diuji. Tapi ketika tidak diuji, berarti hambanya sudah tidak layak untuk diuji. Bisa kita perbandingkan, bisa kita contohkan bahwa jika ada seorang siswa di suatu sekolah, maka dialah yang akan menerima ujian tersebut. Apakah ada orang yang di luar sekolah menerima ujian? Jelas tidak. Maka keimanan adalah sekolah tersebut, statusnya sebagai siswa, maka bisa melaksanakan ujian. Orang yang tidak bersekolah tidak mungkin melaksanakan ujian. Dan mau naik ke kelas berapa? Karena dia pun tidak bersekolah. Maka orang yang beriman berbahagialah bahwa kita yang beriman akan selalu diuji dengan berbagai ujian yang Allah berikan, dan itu merupakan ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, manusia yang paling luar biasa? Allah uji, apalagi kita. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an diuji oleh Allah. Sayyidina Umar bin Khattab diuji oleh Allah. Sayyidina Utsman diuji oleh Allah. Sayyidina Ali diuji oleh Allah, dan lain sebagainya dari para sahabat-sahabat Rasulullah tetap memperoleh ujian. Kadang kita beribadah seolah-olah kita terasa sudah beribadah luar biasa. Kita sudah sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita sudah merasa beriman kepada Allah. Kita merasa paling beriman kepada Allah, dan kita merasa bahwa itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketahuilah bahwa dengan itu saja tidak cukup, apalagi ketika kita sholat ada yang tertinggal, berdoa pun ada yang tertinggal, sunnah-sunnah dari dalam sholat tidak kita laksanakan, wirid, zikir, baca Quran kita lupa. Tapi ketika orang yang sama sekali tidak melaksanakan ibadah mendapat nikmat, mengapa saya yang beribadah? Padahal cuma itu ibadahnya. Mari muhasabah diri dan jangan pesimis bahwa mereka yang tidak beriman atau mereka yang beriman tapi kurang beribadah tidak mungkin akan sama dengan kita yang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke tempat yang mereka tidak ketahui. Maksud dari ayat Al-Quran ini maksudnya ketika seseorang diberi kenikmatan, tidak beriman, kurang beriman, tidak diberi kenikmatan oleh Allah, maka itulah istidraj. Apa itu istidraj? Diulur, seperti kita main layangan, makin diulur, nanti kita tarik. Dan menariknya itu akan lebih sakit daripada yang ketika diulurnya. Maka orang yang tidak beriman ketika diberi nikmat di dunia ini, maka itulah istidraj. Dan istidraj itu jauh lebih menyakitkan daripada yang kita diuji dengan musibah-musibah. Orang yang diberikan kenikmatan merasa hebat, merasa gagah, merasa menang di dunia ini. Mereka yang beriman mungkin kendaraannya hanya sepeda, mungkin kendaraannya hanya sepeda motor biasa. Tapi mereka yang jarang beribadah diberikan mobil yang luar biasa, bahkan punya pesawat pribadi. Dia menyangka orang kaya tersebutnya bahwa Allah ditipu olehnya. Tapi tidak, kata Allah, wa umlilahum, aku akan menangguhkan itu. Kapan? Di akhirat. Apakah Allah tertipu? Tidak, dia yang tertipu oleh Allah. Yukhadi'unallaha wa huwa yukhadi'uhum. Mereka menyangka sedang menipu Allah, padahal Allah sedang menipu mereka. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, jangan kita salah sangka kepada Allah, jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Perbaiki nilai-nilai ibadah kita. Lakukan ibadah-ibadah yang kita mampu. Jauhi segala maksiat, dan jangan pernah ada kata
bahwa dia lebih nikmat kebanding saya ketika diberikan Allah harta, jabatan, dia lebih hebat, dia lebih tinggi. Sesungguhnya kita yang akan lebih tinggi, Allah akan tempatkan kita ketika beribadah, apapun kegiatan kita, niatkan karena Allah, itu merupakan nilai ibadah, dan kita akan menempati Jannatul Firdaus insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beginilah Mang Asep Suling sedang memfokuskan di balik layar. Ya. Assalamualaikum. Salam. Balik ke mana Mang Imam Fatwa? Ya, prepare guys. Dipenggal kertas. Ya, iya tah. Mangga. Iya teh di balik layar. Di balik